Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketuanya, Mas Bima. Ya, sudah siap gerak berdoa. Selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mas Destian. Hadir. Mbak Istina. Riro. Mas Nizar. Hadir. Mbak Namira. Mbak Namira kemana? Masih di belakang Bu. Oh iya. Mas Fatih. Hadir Bu. Ya, berarti ini berangkat semua kan? Ya. Ya, alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan walafiat ya, agar selalu semangat dalam belajar. Sebelum pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya kalian. Pada minggu yang kemarin, Ibu telah menerangkan materi apa? Ada yang ingat? Lupa Bu. Ayo, kalau lupa, kemarin Ibu menerangkan materi tentang qada dan qadar, yaitu ketetapan Allah kepada makhluknya. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menerangkan sebuah materi. Ada yang tahu tidak? Materi apa? Tidak. Coba ini apa? Itu Ini gambar apa coba? Coba guling Bu. Tulis dari ya, kali ini gambar apa? Minuman. Ya, minuman. Jadi, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menerangkan tentang adab. Adab apa? Adab dalam berjalan, adab dalam makan dan minum, kemudian juga ada adab dalam berpakaian. Siapa yang tahu adab? Adab itu apa? Apa, Mas Hati? Ada. Ya. Tidak Bu. Adab itu sama saja dengan akhlak. Adab. Mengapa kok adab ditata dalam ajaran Islam? Adab ditata dalam ajaran Islam agar kita itu terjaga kesopanannya, kelayakan dan kepantasan dalam bersikap dan berperilaku. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Inna itu liutammima makarimil akhlak", yang artinya aku atau Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang pertama yaitu adab berjalan. Siapa yang tahu adab berjalan itu apa saja? Mbak Namira tahu adab berjalan itu apa? Ya, adab berjalan itu diantaranya dengan tenang dan sopan. Jadi ketika kita sedang berjalan, kita harus berusaha dengan tenang dan sopan, jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu perbuatan setan. Kemudian tidak mencari perhatian. Kita berjalan itu ya tinggal berjalan, jangan karena campur si dia ada di sana jadi aku harus ke sana aja, jangan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, berjalan tidak sambil makan atau minum. Kalian kalau sedang berjalan makan dan minum atau tidak? Ya, alhamdulillah, berarti kalian sudah mengamalkannya. Untuk selanjutnya, adab makan dan minum. Yang pertama apa, Mbak Namira? Ada yang tahu? Ya, benar. Adab makan
tidak boleh makan terlalu kenyang atau berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya, ada yang tahu lagi? Mas Bima, apa lagi selain ini? Tidak. Dengan duduk diawali dengan basmalah, tangan kanan tidak mencela makanan, kemudian dan tidak berlebihan. Ini apa? Berapa? Lagi. Ini Homer, iya. Itu di dalam Islam diperbolehkan atau tidak? Iya. Karena itu haram, maka dalam Islam menganjurkan kita mengonsumsi makanan atau minuman yang halal. Iya. Untuk selanjutnya, adab dalam berpakaian. Adab dalam berpakaian ini, yang pertama kita harus niat menata memakai pakaian. Menata niat pakaian itu supaya apa? Menutup aurat. Jadi kita ketika berpakaian itu juga harus memenuhi syariat agama menutup aurat. Di sini kalau memakai pakaian itu berdoa atau tidak? Mbak Kamila, kalau memakai pakaian berdoa tidak? Ya, harus diawali dengan berdoa dan didahulukan dengan tangan kanan. Siapa yang tahu doanya memakai pakaian? Ya, siapa yang tahu? Coba nanti buka sedia. Mas Nizar Bu tahu. Ayo Mas Nizar, tahu nggak? Dan nanti dipelajari lagi ya doa memakai pakaian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma wala wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma wala. Nanti dihafalkan ya supaya bisa diamalkan. Kemudian itu memakai pakaian yang kalian pakai itu apa? Yang kalian pakai itu sifatnya apa? Bersih dan nyaman. Nyaman kan kalian memakai pakaian yang kalian pakai? Ya, tentunya harus bersih dan nyaman. Kemudian juga kalau kita memakai pakaian itu jangan terlalu glamor atau terlalu mewah. Seperti ini. Ini ada dua gambar. Dalam ada berpakaian dalam Islam yang benar yang mana? Ini ya, karena ini dengan sesuai syariat agama Islam dan menutup aurat, bersih, nyaman. Kemudian kalau ini tuh kayak kurang bahan ya, tidak menutup aurat seperti yang diajarkan dalam agama Islam. Dari ada berjalan, makan dan minum serta berpakaian, apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu akan menjelaskan tentang hikmah mengamalkan adab. Mengamalkan adab dalam berjalan, makan dan minum serta berpakaian. Hikmahnya diantaranya yaitu kita terhindar dari sifat ceroboh. Karena kita melakukan aktivitas sesuai dengan yang diatur oleh agama Islam. Kemudian juga hubungan sosial dengan orang lain akan terasa nyaman karena kita berperilaku atau beradab sesuai dengan yang baik-baik. Kemudian juga hikmahnya menjadikan jiwa raga sehat. Kalau misalnya kita minum sambil berdiri, tidak duduk, itu kan juga berpengaruh pada kesehatan kita, ya kan? Tidak baik pada kesehatan tubuh kita akhirnya. Dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang belum jelas atau ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya semuanya? Jadi ada berjalan, makan dan minum serta berpakaian ini. Ada berjalan yang pertama apa? Ada tenang dan sopan. Kemudian ya jangan mencari perhatian. Kemudian ya
Ya, kemudian mengenai adab berpakaian. Apa? Adab berpakaian, Mas Fadi? Ya. Rapi Bu. Ya, bisa rapi, bersih, nyaman gitu ya. Terus apalagi Mbak Namira? Ya, menutup aurat, benar sekali. Jadi, Ibu harap kalian dapat memahami materi yang tadi Ibu sampaikan ya. Kalau kalian sudah memahami, Ibu akan memberi kalian tugas buka AKS halaman 17 mengenai Pilgan 20 dan SM 5. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nanti kita bahas bersama di pertemuan yang akan datang. Kiranya Ibu cukupkan sekian materi pada pembelajaran hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ibu berdoa. Pas itu siapa berdoa mulai. Selesai. Amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.